Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurzati. Saya mahasiswa semester 1 Agroteknologi di Universitas Trilogi Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, manfaat, dan contoh agroklimatologi. Tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita mulai. Oke, agroklimatologi. Latar belakang. Dalam dunia pertanian pasti mengenal istilah agroklimatologi. Hal ini penting bagi dunia pertanian dan berhubungan dengan suhu atau iklim. Seperti kita tahu, di dunia pertanian iklim juga salah satu faktor pembatas dalam proses pertumbuhan dan juga produksi tanaman. Berbagai jenis dan juga sifat iklim dapat menentukan jenis tanaman yang tumbuh pada suatu daerah dan juga bagaimana produksinya. Sehingga kajian atau ilmu agroklimatologi sangat dibutuhkan. Tetapi, apa itu agroklimatologi? Pengertian agroklimatologi. Agroklimatologi berasal dari 3 kata, yaitu agro, klimat, dan logi atau logos. Agro artinya pertanian atau lahan, klimat artinya iklim, dan juga logi atau logos artinya ilmu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa agroklimatologi adalah ilmu iklim yang mempelajari mengenai hubungan antara unsur iklim dengan proses kehidupan tanaman. Agroklimatologi merupakan ilmu iklim yang mempelajari tentang mengenai hubungan antar berbagai unsur iklim dengan proses kehidupan tanaman. Di dalam ilmu agroklimatologi mempelajari bagaimana unsur iklim tersebut dapat berperan di dalam kehidupan tanaman. Di dalam agroklimatologi juga akan dipelajari bagaimana agar fotosintesis dapat tinggi, bagaimana respirasi berlangsung secara optimal, dan juga bagaimana transpirasi normal, sehingga hasil yang didapatkan bisa tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa arah dari agroklimatologi adalah bagaimana fotosintesis bisa lebih tinggi daripada respirasi yang dipengaruhi oleh unsur udara dan juga air. Secara umum yang dipelajari di dalam agroklimatologi adalah bagaimana unsur-unsur iklim tersebut dapat berperan di dalam kehidupan tanaman. Kisaran yang dipelajari di dalam agroklimatologi diantaranya adalah radiasi matahari, suhu, kelembaban udara, angin, awan, hujan, dan juga gas. Agroklimatologi dibagi atas 2 hal, yaitu 1. Klimatologi fisik. Klimatologi fisik merupakan klimatologi yang menjelaskan iklim berdasarkan faktor fisik, baik itu dari rumus, kemudian dipresentasikan atau di klimatolografi. 2. Klimatologi terapan. Klimatologi terapan adalah analisis data iklim untuk digunakan secara operasional, meliputi agroklimatologi, klimatologi penerbangan, bioklimatologi, klimatologi, industri, dan lain sebagainya. Manfaat dan pentingnya peran agroklimatologi dalam bidang pertanian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh apa saja yang mempengaruhi bidang pertanian. 2. Mengetahui bagaimana berbagai unsur iklim tersebut dapat berperan dalam kehidupannya tanaman. 3. Bagaimana cara iklim dapat berpengaruh terhadap hama tanaman. 4. Dapat merencanakan kapan waktu yang tepat untuk melakukan proses pembudidayaan tanaman, misalnya menentukan jadwal pemupukan dan juga jadwal penyemprotan. 5. Dapat mengetahui dan juga mempelajari mengenai cuaca iklim dan
lain sebagainya. 6. Dapat mengetahui usia dari suatu tanaman. Hubungan agroklimatologi dengan pertanian apa sih? Perlu diketahui, ilmu agroklimatologi ini sangat berperan dalam bidang pertanian. Peranan agroklimatologi pada sektor pertanian sangat krusial, di mana iklim menjadi penentu keberhasilan maupun kegagalan dari suatu proses produksi produk pertanian. Bahkan ada juga hubungan antar indeks iklim global dan juga produksi tanaman pangan. Adanya ketidakpastian iklim dan juga pergeseran musim terjadi terutama di Indonesia sering menyebabkan gagal panen sehingga dapat menurunkan produktivitas panen. Padahal adanya ketidakpastian iklim tersebut dapat dipelajari dan juga dianalisis dengan sensor cuaca dan juga tanah yang memberikan informasi mengenai kondisi di lahan pertanian secara real time dan juga akurat. Contoh agroklimatologi. Yang pertama ada tanaman jagung di Gunung Kidul 1800 meter di atas permukaan laut berusia 7 bulan. Yang kedua, tetapi di KR Watu 90 meter di atas permukaan laut yang berusia 3,5 bulan. Produksi kelapa di pesisir dataran tinggi, produksi padi musim kemarau, produksi pada musim hujan, produksi padi musim hujan. Tanaman jagung di sekitar Gunung Kidul dialiri tidak terserang hama. Sebaliknya di daerah KR Watu diserang hama. Serangan penyakit dan hama muncul pada musim hujan saat musim kemarau. Di dataran tinggi jarang membudidayakan ikan dan juga kolam. Referensi ini referensi yang saya cari di website dan di buku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.